Ya, coba ulangi lagi. Terus Bismillahirrahmanirrahim, himnya jangan kepanjangan, 2 harokat saja. Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Fadal akhi. Sampai mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Allah barik fiik, akhi. Antum mewakili ikhwan. Masya Allah. Sekarang siapa yang mewakili akhwat? Ini kalau tidak daurah, saya suruh baca satu-satu ini. Ya, ini masalahnya daurah. Ya, nggak mungkin satu-satu kan? Ya, fadal ummahat, akhwat. Ya, silakan. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Baik. Bisa nggak sampai mustaqim? Tarik. Coba, nggak apa-apa. Selama mau mencoba, dipersilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang 1 ayat. Coba lagi Ustaz. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Coba terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang 1 ayat. Gak kuat Ustaz. Nggak kuat. Sekarang baca iyyaka na'budu disambung dengan ayat selanjutnya sampai akhir. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Langsung nyambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Masya Allah. Ya, dibantu sama ibu-ibu. Tapi bagus ya, Umu ya, bagus, Masya Allah. Barakallahu fiik Umu. Umu siapa tadi namanya? Ya? Iya, nggak kedengaran tapi sama saya. Iya, ya udah. Baik. Bagus Ibu, Masya Allah. Allah barik fiik. Nah sekarang kita praktek at-takatsur. At-takatsur. Buka surat at-takatsur. Ini yang di lapangan suka salah-salah orang kita baca ya. Ini menyambung bacaan. Silakan. Ya.
Siapa yang mau mencoba? Berapa Ustaz? Bismillah, dari Bismillah sampai ayat ke 5. Di buku halaman berapa Ustaz? Enggak pakai halaman, pakai mushaf. Dipinjemin. Ya. Silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur ajrul baqar la ta'lamuna summa kalla. Diulangi, itu mic-nya berhenti mati-mati atau bagaimana? Iya, diulangi. Nggak boleh narik napas Ibu ya, nggak boleh nyuri napas. Silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur Atau pakai itu? Iya. Pakai ini bisa? Iya. Oh gitu. Atau sementara. Ibu sebentar dipinjemin mic ikhwan, tapi nanti dibalikin lagi ya. Dipinjemin mic ikhwan, tapi nanti dibalikin lagi. Ditukar. Ya. Juga. Mic yang matikan. Mic yang satunya dimatikan. Silakan Ibu pakai itu. Ya. tes. Ya. Bismillah. Tes. Ya. Tes. Sudah? Langsung saja. Afwan Ustaz, mic kurang bagus ini. Kedengaran bagus tadi. Silakan. Iya, pas Ibu mau baca pegang, nggak bisa, suaranya nggak keluar Ustaz. Oh, suaranya hilang. Ya. Atau tanpa mic bisa? Kenapa Ustaz? Tanpa mic bisa? Tanpa mic, oh iya, bisa Ustaz. Iya. Yang kita ganti yang lain ya Ustaz. Yang mau mana? Ya. Ya, ya. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, hilang ya? Bismillah. Ustadz, dari basmalah sampai ayat 5 ya Ustadz? Iya, dari basmalah sampai ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabira kalla. Dari kalla silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabira kalla sawfa ta'lamun. Afwan Ustaz.
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. Masya Allah, barakallahu fiik. Bagus ya. Yang lain, ada yang lain? Ibu-ibu silakan. Yang lain. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla fata'lamuna thumma kalla fata'lamuna kalla ta'lamuna ilmal yaqin. Bagus, Masya Allah. Bagus ya, barakallahu fiik. Sekarang kita praktek antara dua surat. Antara dua surat akhir dari surat Az-Zalzalah dengan awal surat Al-Adiyat, dengan awal surat Al-Qari'ah, dengan awal surat At-Takasur. Buka Az-Zalzalah ayat yang ke-8 disambung dengan surat Al-Adiyat ayat yang pertama. Siapa? Akhwat silakan. Baca, akhwat silakan. Wa man ya'mal. Gimana cara nyambungnya? Iya. Dari Ayat ke-8 surat Az-Zalzalah disambung basmalah dan awal surat Al-Adiyat. Silakan. Suaranya mic-nya mati apa gimana? Ya? Coba diulangi. Tes. Ya. Tes. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Panusat. Ya, disambung. Itu contoh yang tidak boleh. Akhir surat dengan basmalah berhenti, nggak boleh. Ya. Silakan. Bismillah. Ya, silakan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. Masya Allah, usahanya bagus ya, barakallahu fiik. Coba diulangi lagi. Tarik napasnya. Silakan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَادِيَاتِ. Masya Allah, bagus. Udah benar. Nah, sekarang Ustadz Afan, tadi yang boleh diulang yang pertama tadi ya Ustadz? ya boleh, silakan Umu, silakan. Tes. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. Bagus, barakallahu fiik. Iya, Masya Allah. Sekarang untuk ikhwan, akhir surat Al-Adiyat dengan awal surat Al-Qari'ah. Siapa yang mau nyoba? Akhir surat, iya, adek, silakan.
Di depan sini, depan sini. Ya. Akhir surat Al-Adiyat. Silakan. Siapa nama antum? Ya? Zidan. Masya Allah. Fadal, Akh Zidan. Silakan. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور بسم الله. Bukan. Inna rabbahum. Ayat 11. Ayat 11. Inna rabbahum bihim yawmaidhin lakhabir. Bismillah. Coba ditarik napasnya. Inna rabbahum bihim yawmaidhin lakhabir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Baik. Perhatikan di khobir ada tanwin bertemu ba. Ya. Dibacanya la khabirum bis gitu ya. Coba diulangi. Inna rabbahum bihim yawmaidhin lakhabir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Bagus, Masya Allah. Barakallahu fiik, akhi. Tafadhal. Perhatikan untuk semuanya. Akhir dari surat Al-Adiyat harokatnya tanwin kan? Ya tidak. La khabirun. Tanwin bertemu ba itu namanya apa? Iqlab. Jadi bacanya la khabirum begitu ya. Coba kita baca sama-sama. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabirum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Sekali lagi. Inna rabbahum bihim yawmaidhin lakhabirum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Silakan, siapa ikhwan yang mau lagi? Fadal akhi. Di sini antum, maju sini. Menghadap ke jamaah. Ya. Sama. Iya, boleh. Tarik nafas antum. Jangan tarik nafas. Silakan. Kelihatan tarik nafas. Iya. Silakan dicoba. Bagus, bacaannya bagus antum, nyambungnya bagus. Barakallahu fiik. Silakan. Tarik nafas juga. Sekarang satu lagi. Iya, bisa. Barakallahu fiik, akhi. Nah. Ahsan. Silakan Pak, antum yang ngacung. Fadhal. Ayat yang sama ya.
Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabirum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Masih ada narik napas antum. Mencuri. Ketahuan. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabirum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Baik, barakallahu fiik akhi. Nah, yang penting nyambungnya betul. Barakallahu fiik. Sekarang nyambung akhir surat Al-Qari'ah dengan awal At-Takatsur. Siapa? Yandra. Tafadhal, Pak. Akhir Al-Qari'ah, awal At-Takatsur. Iya, akhir Al-Qari'ah, awal At-Takatsur. Beliau dulu insyaallah, Pak. Narun hamiyatun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak. Bagus sekali. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bapak silakan mencoba yang depan dulu, silakan, Pak. Masya Allah. Iya. Narun hamiyatun. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Dicoba lagi, Pak. Narun hamiyatun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bagus, Masya Allah. Allah barik baik, Pak. Masya Allah. Mumtaz. Nah, jadi ini muqaddimah. Sekarang kita masuk ke pelajaran kedua. Pelajaran kedua, antum buka. Jadi begitu ya, cara nyambung sebelumnya. Begitu cara nyambung satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi perhatikan harokat akhir dengan apa tadi? Nafas, ya. Harokat akhirnya jangan salah dan keliru. Yang fathah dibaca fathah, kasrah dibaca fathah, kasrah, dhamma dibaca dhamma, sukun dibaca sukun. Jangan dibaca sukun semuanya. Kemudian nafas juga jangan curi-curi nafas. Nah, sekarang kita masuk pelajaran 2 tentang makharij al-huruf. Lihat, makharij huruf ini pelajaran sangat penting sekali ya. Dan karena sangat pentingnya, Al-Imam Ibnul Jazari dalam muqaddimahnya beliau menekankan ini ya. Jadi awal pertama kali yang harus dipelajari oleh orang-orang yang belajar tajwid adalah makharijul huruf dan sifat ya. Makharijul huruf, makharij itu bentuk jamak, makharij ya, plural dari makhraj, dari makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar ya, tempat keluar. Al-huruf artinya huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Dan huruf yang dimaksud bukan huruf bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Inggris, tapi bahasa apa? Bahasa Arab ya. Huruf bahasa Arab dari alif sampai ya, ini ada tempat-tempat keluarnya.
yang hendaknya kita harus sangat perhatian, karena bukan salah atau tidak salahnya, lebih dari itu kita belajar makhraj itu, dan kita membaca Quran dengan makhraj yang benar itu bukan salah atau tidaknya, tapi dari sisi kita mengagungkan Qurannya. Ini yang harus diperhatikan. Kita mengagungkan Quran itu diantaranya dengan cara kita membaca dengan tepat, ya, walaupun tidak boleh juga berlebih-lebihan. Kata Imam As-Sakhawi rahimahullah, beliau berkata, lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsiral mizani. Jadi huruf itu punya mizan, punya rumus, punya kaidah, punya timbangannya. Jangan berlebih-lebihan, tapi jangan juga berkurang-kurang. Nggak boleh kita juga membaca huruf berlebihan. Sampai dikatakan oleh Ibnul Jauzi, ada orang yang membaca huruf dad, ya, sampai keluar ludahnya, ya, saking mau fasih-fasihnya. Dan ini juga setan masuk ke sini, sehingga kita ketika baca itu perhatian makhraj, nggak perhatian sama isinya, nggak perhatian sama tadabburnya. Ini juga nggak pas, ya. Kita membaca Quran makhraj biasa, ya, kemudian habis itu kita belajar isinya, isi Quran, tafsirnya. Sangat disayangkan kalau antum hanya berhenti sama makhraj sifat saja, tajwid, tapi enggak belajar tafsirnya, enggak mau belajar isinya. Justru Quran itu diturunkan untuk ditadaburi, ya. Nah, setan memalingkan sebagian orang berlebihan dalam makhraj dan sifat, berlebihan, sehingga semua orang digibahi lagi. Oh, ini makhrajnya salah, ini dan seterusnya. Dosa tidak? Enggak boleh, ya. Kita belajar untuk kita belajar untuk kita membaca Quran, nikmati. Allah kasih kita lisan, Allah kasih kita mata, ya. Kita ingin dapat pahala banyak, ya, bukan untuk sombong-sombongan, ya, tapi kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nikmati bacaan Quran, ya, bacanya bagus, kemudian juga kita mentadaburi isinya. Juga jangan seperti orang yang berkurang-kurang, jangan seperti orang yang menyepelekan itu, sehingga salah. Seperti saya sering, ya, menyampaikan perbedaan antara huruf hijaiyah dengan huruf Indonesia, huruf Latin. Dan di buku tajwid, di buku Iqra, ya, saya punya Iqra, maksudnya buku bacaan sebelum ini, itu ada huruf-huruf yang kadang sama, yang susah dibedakan sama orang kita Indonesia. Seperti antara shin dengan sin, ya kan? Sin sama apa? Shin. Kalau sin, dia ujung lidah nempel di gigi seri bawah, sa, si, su, as. Kalau shin di tengah lidah, sya, shi, shu, ash, ya, beda, ya. Syukran dengan sukran. Syukran artinya terima kasih. Kalau sukran dekat ke mabok, ya. Anda pernah bawa jamaah umroh beberapa tahun yang lalu, seingat Anda sebelum pandemi, ya, bawa jamaah di Mekah. Ingat, saya turun dari kamar ke lobi, kawan-kawan yang nunggu saya lagi ngobrol sama orang Arab, dan qadarullah pas saat itu orang Arabnya lagi perhatian sama bahasa Arab dan makhraj. Mungkin guru bahasa Arab kali, ya, karena nggak semua juga perhatian. Ketika saya turun, dia langsung menuju ke saya, langsung manggil, terus suruh mengucapkan huruf shin itu. Coba anta mengucapkan syukran. Saya bilang, ya, syukran. Kata dia, ini benar. Saya bilang, apa yang terjadi? Ini kawan-kawan antum mengucapkan syukran dengan sukran. Dia bilang, saya kasih nasihat ke mereka, masa saya dibilang mabok, kata dia.
Ya. Dia bilang sukran bisin, dia bilang. Waktu itu saya terjemahkan ke mereka. Qarib min lafzi sukara, dekat ke lafaz sukara, dia bilang. Sukara itu ada di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dekati salat ketika dalam keadaan mabok. Ya kan? Nah, sebagian kita ngomong syukran, ngomongnya sukran terus. Ya. Ustaz, sukran ya, sukran, mabok loh. Sukran ya, mabok ya tidak. Jadi kalau bahasa Arab itu lihat ada makhrajnya. Selain ada makhraj, ada sifatnya. Kapan kita mengucapkan dengan benar, ya, kalau salah bisa merubah apa? Bisa mengubah arti, ya kan? Tapi kalau bahasa Indonesia nih, itu enggak masalah. Ya, kalau ngomong syukran atau syukran, ya, sama saja. Ya tidak, enggak bermasalah. Ya. Tapi kalau bahasa Arab, masalah besar, akhi. Ya tidak. Nah, perhatikan di halaman 18 ini, ya. Jadi makhraj itu, ya, makharij jamak dari makhraj, ya, yang artinya tempat keluarnya huruf, di mana suara akan berhenti pada tempat tersebut, sehingga dapat dibedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Ya, ini makhraj, ya. Baik. Nah, macam-macam makhraj itu ada 5. Ini secara global, secara umum, dan ini harus dihafal. Ya. Yang pertama, antum bayangkan al-jawf. Al-jawf itu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Rongga mulut, rongga tenggorokan. Ingat, rongga mulut, rongga tenggorokan. Namanya juga al-jawf. Sekali lagi, jawf itu apa? Rongga mulut, rongga tenggorokan. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini sudah jam 10:30. Langsung nggak apa-apa ya? Kalau misalkan ada tanya jawab, langsung aja. Ya, nggak apa-apa Pak ya. Jadi kalau misalkan saat tanya, langsung aja. Ya, karena Anda sambil menjelaskan. Ya. Perhatikan, al-jawf itu rongga mulut, rongga tenggorokan. Dia nggak punya tempat yang ada di tubuh. Dia di rongga. Dia di rongga, gitu ya. Dan harus sebutkan rongga tenggorokannya juga, bukan hanya rongga mulut saja. Karena ada yang mengatakan hanya rongga mulut, ini kurang tepat. Al-jawf itu mencakup rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ini yang perlu dipahami. Ya, yang pertama. Yang kedua, al-halaq. Al-halaq. Al-halaq itu apa? Tenggorokannya, bukan rongganya, tapi tenggorokannya. Ya. Kemudian yang ketiga, al-lisan. Al-lisan. Al-lisan ini lidah. Ya. Dan perlu diketahui, di lisan inilah yang paling banyak huruf-huruf hijaiyah itu, di lidah ini. Jadi yang paling banyak dari 28 atau 29 huruf hijaiyah itu keluarnya dari lidah kita. Makanya makhraj lisan ini kalau antum kuasai makhraj lisan, yang lain gampang. Ya. Kemudian yang keempat, ya, asyafatan, dua bibir. Ya, yang ketiga al-khaysum, yang ketiga. Yang kelima al-khaysum. Al-khaysum itu apa? Pangkal hidung, rongga hidung. Lihat, ada rongga dan pangkal hidung, ada rongga mulut. Ini tidak boleh ketukar-tukar. Ya, ini nggak boleh ketukar-tukar. Baik. Jadi secara global makhraj itu ada berapa? 5. Satu apa? Al-jawf. 2 al-halaq. 3 4 5
Baik, tutup bukunya. Ya, satu apa? Al-Jawf. 2, 3, 4, 5, 3 kali lagi. Habis itu nanti saya tunjuk satu-satu. Yang nggak bisa disetrap. Ya, 5 kali ya, 5 kali, 3 kali. Satu apa? Al-Jawf. 2, 3, Al-Lisan. 4, Syafatan. 5, 2 kali lagi. Al-Jawf, Al-Halaq, terus Syafatan, terus 1 kali lagi. Al-Jawf, Al-Lisan, Syafatan, Al-Khayshum. Siapa yang ngaco? Fadhal. Baik, Fadhal. Masya Allah. Ibu-ibu silakan. Silakan. Siapa ibu? Tes. Iya. Ibu siapa? Ana Ustaz. Iya, siapa Ana? Ummu Fat, silakan. Al-Jawf, Al-Haq, Al-Lisan, Asy-Syafatan. Terus? Oh iya. Jangan dipukul-pukul. Iya. Silakan. Al-Jawf, satu lagi. Al-Haq, Al-Lisan, Iya. Asy-Syafatan, Al-Khayshum. Masya Allah. Ibu tunjuk siapa, silakan. Ibu punya hak untuk nunjuk. Ini Mbak Ana. Ah iya, silakan. Pokoknya yang bisa jawab ada hak untuk nunjuk. Cari yang kira-kira nggak bisa jawab. Yang ngantuk-ngantuk gitu ya. Silakan. Ya. Al-Jawf, Al-Haq, Al-Lisan, Asy-Syafatan, Al-Khayshum. Bagus, Masya Allah. Satu lagi, ibu tunjuk siapa? Kayaknya yang di pojok, Bu. Tunjuk, Bu. Baik, barakallahu fiik. Bagus ya. Sekarang kita masuk ke Al-Jawf. Kita bahas singkat-singkat aja ya. Bahas singkat-singkat aja. Perhatikan untuk Al-Jawf. Untuk Al-Jawf, apa arti Al-Jawf itu tadinya? Rongga tenggorokan dan rongga mulut ya. Keluar dari Al-Jawf 3 huruf mad. 3 huruf mad ya. Al-Jawf. Al-Jawf, huruf mad ya. Huruf mad, 3 huruf mad itu alif sebelumnya apa? Fathah. Terus waw sukun sebelumnya dhammah. Ya sebelumnya kasrah. Ya. Nah. Lihat. Al-Jawf, ingat rongga mulut dan rongga tenggorokan. Jangan sampai ketika Bapak Ibu mengucapkan huruf-huruf ini, huruf mad, itu keluar dari hidung. Itu namanya lahan. Lahan itu kesalahan. Ya. Lahan. Contoh jaa. Ja, ini panjang ya. Jaa, jaa.
Ya, ini apa nih contohnya? Su'a misalkan. Su'a. Lihat, ada waw sebelumnya dhammah. Ini contohnya ji'a. Ya, lihat. Berarti kan Bapak Ibu, kalau kita ngomong bahasa Arab, ja'al ustad, janya 2 harokat boleh, ja'al ustad. Tapi kalau kita ngaji, ini ada alif, sebelumnya fathah, setelahnya apa? Hamzah, itu jadi mad wajib, jadi panjang. Ja'a, ja'a. Ini keluarnya di sini, rongga mulut sama rongga tenggorokan. Coba baca, ja'a, ja'a, su'a, ji'a. Baik. Untuk tahu benar atau salahnya, pencet hidung kita. Ya, dipencet hidung kita. Kalau seandainya ada suara sengau, suara dengung, berarti suara mad kita, mad ini kecampuran dengan makhraj hidung, dan itu salah dalam pengucapan. Ya, misalkan dipencet ja, itu salah karena masuk ke mana? Hidung. Tapi kalau misalkan dipencet ja'a, ja'a, itu betul. Itu cara mengetahuinya. Ya, Anda ingat Syekh muridnya Syekh Albani, Syekh Musa, Dr. Musa Al-Nasr, itu mengatakan seperti itu. Ya, jadi pencet hidungnya. Ya, kalau ja'a itu salah. Coba kita pencet ja'a, su'a, ji'a. Masya Allah, kedengarannya sih benar semua. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, itu cara mengetahuinya. Ya, jadi ja'a, ja'a, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, ya ayyuha, lihat, ya ayyuha, coba baca. Nah, begitu. Nanti sama kawannya pencetan, masing-masing pencet itu. Ibu pencet kawannya, ya, supaya tahu benar atau salahnya. Kadang kalau sendiri gini, bohongan pencetnya, coba gini doang. Iya, ya, lihat. Jadi ini makhraj mad ini di mana Bapak Ibu? Di al-jauf. Jauf itu di mana? Rongga mulut, rongga tenggorokan. Jangan sampai masuk rongga hidung. Jangan jaa, itu salah. Ya, nggak boleh. Ya, ada orang ngajinya gini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya, itu hidung semua itu. Ya, tapi kalau orang awam, wah enak ini, hidung dilawan. Ya, makanya kita untuk tahu benar atau salahnya itu ngaji makhraj, ya kan? Ini hidung semua nih, ini nggak boleh. Baik. Ini untuk yang apa? Al-jauf.
ya. Sekarang untuk yang al-halq. Al-halq ya, tenggorokan Bapak Ibu, itu ini sebenarnya terjemahan tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan bagian atas. Ini takrib saja. Saya diskusi dulu waktu bikin ini sama kawan-kawan, apa bahasa yang mudah ya gitu. Karena kalau dalam bahasa Arabnya itu ya, adnal halaq, wasatul halaq, aqsal halaq, ya kan, nggak pas dengan terjemahan. Cuma untuk memudahkan saja, untuk memudahkan kita ya. Baik. Untuk makhraj terbagi menjadi 3 bagian untuk halaq, untuk makhraj halaq ya. Di halaq ini ada 3 makhraj untuk 6 huruf. Ingat-ingat ya, di halaq 3 makhraj untuk 6 huruf, dan ini huruf-huruf izhar semuanya. Makanya disebut izhar halqi, ya kan? Izhar halqi, izhar yang huruf-hurufnya itu keluar dari halaq, ya. Dan perhatikan susunannya, perhatikan Bapak Ibu. Tenggorokan bagian bawah, tenggorokan bagian tengah, tenggorokan bagian atas. Ya, ini ana susun sesuai dengan makhraj dan sesuai dengan apa yang disebutkan sama ulama. Ya. Kalau di Tuhfatul Atfal ya, itu kan disebutkan linuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabini fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Itu urutannya ya, urutannya ya. Jadi urutannya itu tenggorokan bawah hamzah ha, tengah ain ha, atas ghain kha. Itu urutannya ya. Coba ulangi lagi ya Pak. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Lagi hamzah ha, ain ha, ghain kha. Jadi urutannya begitu ya, jangan ngacak ya. Itu hamzah dengan ha satu makhraj ya. Ya, sekali lagi hamzah ha, ain ha, ghain kha. 3 kali lagi. Ain ha, ghain kha. Lagi hamzah ha, ain ha, ghain kha. Sekali lagi ha, ain ha, ghain kha. 100 kali lagi sampai duhur. Tapi hafal nanti kalau 100 kali lagi, ya kan? Ya. Jadi urutannya jangan dilupa ya. Kalau di Tuhfatul Atfal begitu, linuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabini fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Begitu urutannya. Itu hafalan kecil Bapak Ibu. Waktu kecil ngapalin begitu ya. Jadi hafalan kecil itu enak ya. Kalau kita sekarang udah tua suruh ngapalin agak payah ya. Agak payah. Nah, iya. Tapi nggak apa-apa. Yang belajar, yang ada yang umur 70 tahun, ada 60 tahun, ada 50 tahun. Sahabat Rasul belajar umur tua-tua ada kan. Nah, di sini saya suka ada bapak-bapak yang belajar, masya Allah. Ada anak-anak muda juga. Ini bagus ya. Majelis kita insya Allah berkah mudah-mudahan ya. Jadi bersama dengan berbagai macam usia ya, ini masya Allah majelis yang insya Allah Allah berkahi ya. Dan jangan putus asa. Gak apa-apa ngapalin terus besok lupa ya, ada hikmahnya. Karena apa?
Karena ngapalin lagi, lupa lagi, ngapalin lagi, terus begitu. Ketika terus ngapalin lagi, berpahala tidak? Pahalanya banyak. Jadi kalau misalkan, aduh saya nggak hafal, gitu ya, lupa, itu nikmat dari Allah supaya banyak pahala kita ngapalin. Ya, misalkan anak suruh antum ngapalin, terus lupa, nggak apa-apa, anak wajari. Orang yang lupa setelah menghafal itu wajar, sangat wajar. Yang tidak wajar itu belum pernah ngapalin lupa. Nah itu nggak wajar, ya. Nah, itu sangat tidak wajar itu. Ya. Nah, ayo ngapalin lagi, satu lagi, 3 kali lagi. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. 2 kali lagi. Ain, ha, ghain, kha. Lagi, satu lagi. Nah, kalau sudah hafal kita jelaskan. Untuk hamzah dan ha ini tenggorokan bagian bawah. Ya, tenggorokan bagian bawah. Kalau istilah tajwidnya aqsal halaq. Aqsa al-halaq. Jadi sangat jauh. Ya, tenggorokan bagian sangat jauh. Ini keluar hamzah, ucapkan hamzah, a, coba a, i, u, a, i, u, a, i, u, a. Ya, seperti itu mengucapkannya, bukan bukan ya, bukan, i, u, bukan. Tapi apa? Biasa aja ya. Nanti semakin kita belajar makhraj semakin enak kita biasa gitu ya. Kemudian ha, lihat ha, hi, hu, ha, hi, hu, ha, hi, hu, Nah itu di tenggorokan bagian bawah ya. Illa masya Allah, ada ha, Allahu akbar, hu akbar ya. Nah, memang dekat ke dada, memang dekat. Ha, hi, hu, nah itu ya. Kemudian tenggorokan bagian tengah. Perhatikan Bapak Ibu, tenggorokan bagian tengah ini ada 2 huruf yang kita orang Indonesia jarang mengucapkan ini. Kita orang Indonesia jarang mengucapkan ini ya, 2 huruf ini. Bahkan salah satunya nggak pernah kita dengarkan kalau bahasa Indonesia ya, yakni ha dan ain. 2 huruf ini ketika para guru ngajar, perhatikan murid-muridnya, karena 2 huruf ini menentukan dalam bahasa Arab ya. Jadi yang pertama ha, hi, hu, ha, hi, hu, lihat, ini huruf kita nggak pakai dalam bahasa Indonesia atau jarang, kecuali kalau Bapak Ibu lagi makan kepedesan, ya kan, keluar haknya, gitu kan. Nah itu, jadi kalau keseharian nggak pakai. Coba hari Senin saya melihat harimau. Ha, ya kan, ha biasa kan, tidak pakai hari Senin saya melihat harimau. paham nggak Pak Hari? Pak Heri gitu kata orang, ente ngomong apa-apa ini. Jadi ha ini itu
itu jarang dipakai sama kaum kita. Oleh karena itu kita harus perhatian sama huruf H ini lebih daripada yang lainnya. Alhamdu, 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 bukan alhamdulillah, bukan. Ada orang bilang alhamdulillah, nggak punya arti. Ada yang takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Gimana terakhir itu? Allahu Akbar walillah. Ilham begitu ada, yang hilham begitu aja. Padahal walillahi hilham, ha. Ya, lihat. Ini sudah ya. Lima menit lagi istirahat. Lihat, orang banyak salah baca di sini. Ini huruf apa? Ha. Tadi makhrajnya di mana ha? Tengah tenggorokan. Ha. Coba baca sama-sama. Ha, hi, hu, ah. Walillahil hamd. Hil hamd. Walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ha, hi, hu, ah. Walillahil hamd. Itu ya, haknya harus jelas. Begitu juga ain. Ain ini kayaknya nggak ada di dalam bahasa Indonesia ya, atau jarang. Ain itu di tenggorokan bagian apa? Tengah. Iyyaka na'budu, bukan na'budu, ya. Juga bukan nga. Ada yang baca alhamdulillahi rabbil alamin, harusnya begitu. Dia baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ngalamin. Saya tanya, nga di mana keluarnya nga? Nga di mana Bapak Ibu? Ya? Nga di tonggak hidung. Ya tidak? Ya. Baik. Tenggorokan atas adnal halaq itu keluar dua huruf juga, ghain dan kha. Ini juga jarang dalam bahasa Indonesia. Gha, bukan g. Bukan G. Kalau kita G ya, gajah, godok, goreng, pisang goreng, tahu goreng, kentang goreng. Oh, gorengan semua nih Pak, mau makan gitu ya. Itu G, itu bukan ghain ya. Kalau ghain, kentang goreng ya, godok ya. Jadi seperti itu. Jadi beda. Jangan ghairil magdubi, ghairil jangan. Ghairil. Coba gha, ghi, ghu, al. Ghairil maghdubi. Sekarang yang kha, khi, khu, akh, kha. Bibirnya jangan monyong. Kha, khi. Kalau domba monyong, khu, ya.
Nanti kita akan kasih tahu kapan monyong, kapan enggak. Ba'da duhur, insyaallah. Ini waktu udah jam 11. Ya, setiap jiwa punya haknya. Badan ada haknya untuk istirahat. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Berikan setiap yang punya hak akan haknya. Jadi sudah saatnya istirahat. Nanti saya diprotes sama panitia kalau istirahat. Ya, kita istirahat dulu ikhwan. Udah jam 11. Ya kan Pak ya? Mudah-mudahan manfaat. Sedikit-sedikit nggak apa-apa ya. Daripada saya ngebut. Tadi saya lihat, wah, ini kalau ngebut nggak enak juga nih. Ya udahlah, pelan-pelan aja kan Pak ya. Lebih baik pelan dapat daripada nggak semuanya malah nggak dapat. Mudah-mudahan kita semua dapat pahala dan Allah angkat derajat kita dengan ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.